Mustabsiro dari SMP 2 Jekulo. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 saya akan menayangkan praktek uji kinerja dari LPTK UIN Walisongo. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga nanti KBM bisa berjalan dengan lancar. Silakan semuanya berdiri, salah satu memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
biasakan dulu untuk membaca surat pendek Al-Qari'ah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan semuanya ya. Untuk memberikan kesemangatan pada kalian, berdiri lagi, kita bertepuk semangat dulu. Silakan. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Sudah semangat ya? Sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran bab 8, kalian masih ingat materi semester 1 yang kemarin? Yaitu tentang apa? Hukum bacaan. Hukum bacaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, mat tabii atau mat asli, dan yang kedua mat fadhi. Mat fadhi itu ada mat apa saja? Mat wajib, mutasil, mat jaiz, mufasil, mat sukun, dan mat iwad. Coba siapa yang bisa menjawab mat tabii? Ya silakan, Bilaluddin berdiri. Mat tabii adalah apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Ya, betul ya. Mat tabii itu apabila ada fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya, dan dhammah bertemu dengan kemudian contoh mat fadhi yaitu mat alif sukun. Siapa yang bisa? Ya silakan. Jadi mat alif sukun adalah dapat matobi diikuti wakof atau terdapat matobi di akhir-akhir. ya, betul ya. Mat alif sukun itu jika ada mat berada di akhir kalimat. Ya, sekarang kita masuk ke bab 8 yaitu iman kepada Rasul. Nanti dalam pembelajaran ini tujuannya yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi nanti kalian harus bisa mengartikan iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil iman kepada Rasul. Ada dalilnya yaitu Quran surat apa nanti. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama nabi dan Rasul. Ya, kalian pasti sudah hafal karena di SD sudah pernah. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan sifat wajib nabi dan juga sifat mustahilnya dengan benar. Nah, sebelum masuk ke iman kepada Rasul, silakan kalian lihat tayangan video yang akan saya putarkan. Dan dibesarkan di Padang Arab, daerah Irak.
menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar. Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim dikirim ke hadapan para pemuka kaumnya, disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar mereka lah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Nah, itu tadi video tentang kisah siapa? Nabi Ibrahim. Beliau adalah salah satu dari Rasul utusan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Keempat. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima yaitu kiamat. Dan yang terakhir iman kepada iman artinya meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan sebagaimana perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman kepada pengertian Nabi berbeda dengan Rasul ya. Kalau Nabi itu ada yang tahu? Nabi adalah orang yang
diberi wahyu oleh Allah tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul diberi wahyu oleh Allah tapi untuk disebarkan atau didakwakan kepada umat manusia. Nah, itu perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian selanjutnya kata Rasul itu berarti utusan. Jadi iman kepada Rasul artinya mempercayai bahwa Rasul Allah itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran dari Allah yang berupa wahyu kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup agar nanti bisa masuk ke surga. Kemudian dalilnya ya. Silakan anak-anak kalian buka buku paketnya. Silakan dibuka dalil iman kepada Rasul. Yaitu surat Ali Imran ayat 164. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Coba silakan dibacakan artinya, Andika. Artinya, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Ali Imran ayat 164. 64. Coba salah satu membacakan suratnya. Ananda ya, bacakan surat Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, terima kasih ya. Bacaannya bagus ya. Kandungan dari ayat tadi yaitu Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani oleh umat Islam, sehingga kita wajib mengimani bahwa Rasul itu memang benar-benar ada ya. Sekarang kita lanjutkan ke nama-nama Nabi dan Rasul ya. Coba perhatikan. Nah ini untuk nabi-nabi ya, kita masukkan ke dalam sholawat tibil kulub ya, biar kalian cepat hafal. Bisa ya? Nah, coba kita latihan dulu. 1, 2, 3. Adam Isnuhud Soleh Ibrahim Lut Ismail Isa Yakub Yusuf Ayub Suhaib Zulkifli Musa Harun Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad. Bisa ya? Nanti dihafalkan di rumah ya. Sekarang nah ini buat kalian nanti hafalannya seperti itu biar lagunya sama ya. Insya Allah bisa. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Tugas para rasul. Ada berapa di situ tugasnya?
ajaran tauhid. Nah, semua rasul itu ajarannya sama, yaitu mengesahkan Allah. Jadi Allah itu hanya ada satu. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat telah akan mendapatkan balasan di surga. Nah ini kita wajib biar kita masuk surga. Wajib apa? Wajib sholat. Wajib apa lagi? Puasa. Terus zakat. Nah, kemudian kalau haji itu bagi yang kalian harus sholat 5 waktu kecuali jika ada halangan, yaitu haid, itu bagi wanita. Harus sholat karena sholat itu adalah yang agama. Sholat kalian baik maka semuanya menjadi baik. Karena nanti yang ditimbang yang pertama adalah sholatnya. Kemudian yang sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar akan mendapatkan balasan neraka. Jadi kalau kalian ingkar, kalian tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka akan masuk neraka. Kemudian yang terakhir yaitu membina kehidupan akan menerapkan akhlak yang mulia. Kalian itu sudah SMP, akhlaknya harus akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Yang patut kita teladani itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kita teladannya yaitu Nabi Muhammad. Contoh-contoh yang baik itu ada di Nabi Muhammad semua. Silakan nanti dibaca pisah-pisah Nabi dan Rasul, sudah ada semua. Dibaca semuanya. Selanjutnya, setelah tugas para Rasul, sifat-sifat para Rasul. Ini sebenarnya ada 3, cuma yang kita bahas hari ini ada 2, yaitu sifat wajib dan yang kedua sifat mustahil. Sifat wajib ada 4. Yang pertama, sidik, berkata benar. Yang kedua yaitu amanah, artinya percaya. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Yang keempat, artinya tegas. Kalian suka kan kalau keempat-empatnya ada di diri kalian? Ya, apalagi yang terakhir yaitu anak cerdas. Jadi anak yang cerdas itu akan menjadi kebanggaan orang tua. Apalagi ditambah dengan sifat nomor 1, 2 dan 3. Sifat mustahil Rasul yang pertama yaitu kadzib, artinya dusta. Yang kedua khianat, artinya yang ketiga iman, artinya menyembah. Dan yang terakhir yaitu semoga keempat-empatnya tidak nempel di dalam diri kalian. Yang wajib nempel yang sifat wajib, yang menjadi anak yang soleh-solehah dan berguna bagi masa depan, terutama membanggakan kedua orang tua. Terima kasih, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah sekarang kalian, nah ini akan saya bagikan sesuatu Nah ini tadi kalian sudah mempelajari tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul ya. Sekarang ini saya bagikan, silakan nanti kalian menempelkan tulisan yang ada di sini sesuai dengan termasuk sifat wajib ataukah sifat mustahil. Paham? Ini saya acak. Yang saya kasih ini terserah saya ya. Misalnya, contoh ya, misalnya kalian dapat amanah, berarti nanti tempel ke kemudian ini nanti ada pasangannya, yaitu artinya apa? Paham ya? Ini nanti silakan dipakai kertas ini.
Amanah dapat dipercaya? Taklim menyampaikan? Patona cerdas? Kazib dusta? Belajar bodoh? Khianat tidak dapat dipercaya? Kitman menyembunyikan. Oke, tepuk tangan ya. Nomor 1 akan saya beri nama Adam ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Paham? Diingat-ingat namanya. Untuk tugas kalian, ini akan saya berikan lembar kerja. Nanti di sini silakan kalian isi ya, sesuai dengan perintahnya apa. Tulis nama kelompoknya tadi apa dan anggota. Kemudian belakang ada urean ya, silakan diisi di belakangnya ya. Paham? Nanti setelah selesai silakan dipresentasikan ke depan. Semua ikut maju ke depan 4 anak itu. Ya. Kelompok ada
uswatun hasanah bagi kita. Uswatun hasanah artinya teladan yang bagus. Jumlah Rasul ada 25. Sikap kita kepada Rasul selain Nabi Muhammad yaitu mengikuti jejaknya. Ini tadi ada yang mengikuti ajarannya, ya betul, yang mengikuti ajarannya. Ajarannya yaitu tentang tauhid. Yang kelima, orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa suatu syariat tertentu dan diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya adalah pengertian dari Rasul menurut istilah. Rasul Allah mempunyai sifat sidik, artinya benar. Tidak mungkin Rasul Allah mempunyai sifat kitman, menyembunyikan. Rasul Allah pasti bersifat tabligh, tidak mungkin dia bersifat kitman. Hukum beriman kepada para Rasul adalah wajib. Orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan menyampaikan kepada umatnya adalah pengertian dari Rasul. Kemudian yang urean, cara dakwah para Rasul, yaitu membawa kabar gembira dan juga membawa kabar peringatan. Yang kedua, 5 nabi. Yang penting ada dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Sifat-sifat Rasul itu ada sifat wajib dan sifat mustahil. Apa pengertian dari Rasulullah? Yaitu utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, dari sini, dari materi kali ini iman kepada Rasul, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, apa Rina? Kita harus meneladani sifat-sifat Rasul. Apalagi? Selain meneladani apalagi? Menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari agar kita nanti kelak bisa masuk surga. Ya. Jadi sampai ini dulu bab 8 yaitu iman kepada Rasul. Untuk materi selanjutnya masih bab 8 iman kepada Rasul, tapi tentang sifat jaiz dan Rasul ulul azmi. Tugas kalian nanti di rumah ya, silahkan menghafalkan nama-nama nabi, terus kemudian kalian lakukan seperti contohnya tadi ya, contohnya Bu Ana tadi, maju ke depan ya. Satu kelompok maksimal 3 anak, boleh 3 anak. Kalau mau sendirian monggo, silakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.